Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amiro, Prodi D4 Kebidanan, Universitas Pahlawan Tunai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Jadi, faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada 3. Yang pertama ada passage, yang kedua ada power, sedangkan yang ketiga ada passenger. Namun, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu passage, power maupun passenger. Namun, di sini saya akan menjelaskan bagian tulang-tulang panggul, ligamen pada panggul, serta ukuran-ukuran panggul, dan kepala bayi serta ukurannya. Panggul merupakan salah satu faktor penting yang terjadi pada saat proses persalinan. Jadi sebagai seorang bidan harus mengetahui anatomi dari panggul. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian panggul. Jadi bagian panggul itu terdiri dari bagian keras yaitu tulang-tulang panggul dan bagian lunak yaitu otot dan ligamen yang terdapat di rongga panggul. Jadi otot dan ligamen inilah yang akan membentuk jalan lahir. Nah, jadi panggul ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian atas ini disebut dengan pelvis mayor, dan bagian sempit ini atau bagian bawah ini disebut dengan pelvis minor yang dibatasi oleh linea innominata. Ini melingkar disebut dengan linea innominata, bagian kiri dan kanan. Nah, tulang panggul ini dibagi lagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 2 os coxa, 1 os sacrum atau tulang kelangkang, dan 1 os coccygeus atau tulang tungging. 2 os coxa ini dibagi lagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis. Kenapa disebut dengan tulang usus? Karena disinilah tempat melekatnya usus. Yang ini tulang ischium atau tulang duduk karena tulang inilah yang menyangga tubuh kita pada saat kita duduk. Dan os pubis, jadi os pubis ini ialah tulang dari kemaluan kita. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tulang ilium. Jadi pada tulang ilium ini terdapat bagian yang menebal atau disebut dengan tuber. Jadi di sini ada 2 yang disebut dengan tuber ischiadica. Nah, pada tulang ilium ini juga terdapat bagian yang menonjol atau disebut dengan spina. Jadi di bagian depannya ada 2 spina dan bagian belakangnya terdapat juga 2 spina. Kita bahas bagian depan. Jadi bagian depan atas ini kita sebut dengan spina iliaca anterior superior karena di sini ada bagian menonjol pada tulang ilium yang terletak di bagian depan dan bagian atas. Nah, bagian bawahnya ini
ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior, yaitu bagian yang menonjol yang terletak di bagian depan dan bagian bawah. Nah, lanjut yang di belakangnya. Jadi di belakang ini juga ada spina, disebut dengan spina iliaca posterior superior. Jadi bagian yang menonjol yang terletak di bagian belakang posterior dan bagian atas superior. Di bawahnya ada bagian menonjol lagi, disebut dengan spina iliaca posterior inferior, yaitu bagian yang menonjol yang terletak di bagian belakang di bagian bawahnya lagi. Yang kedua yaitu tulang ischium. Jadi tulang ischium ini terletak di bagian depan dari tulang ilium. Di sini juga ada bagian yang menonjol. Ini bagian menonjol disebut dengan spina ischiadica yang bagian ini, dan bagian yang menebal yang disebut dengan tuber ischiadica. Jadi tuber ischiadica ini yang menjadi tulang yang menopang tubuh kita pada saat kita duduk. Nah, lanjut. Di sini ada tulang pubis yang terletak di bagian bawah di bagian depan dari tulang ischium. Ini tulang ischium. Ini tulang pubis atau tulang kemaluan. Dengan tulang ischium dibatasi dengan foramen obturatorium. Ini foramen ini kayak lubang gitu. Foramen obturatorium yang menjadi pembatas antara os ischium dan os pubis. Tangkai tulang pubis yang berhubungan dengan ilium ini. Jadi tangkai tulang pubis ini tulang ilium, ini tulang pubis. Jadi di sini ada tangkai. Ini disebut dengan ramus superior. Nah, yang di bawahnya tangkai tulang pubis yang berhubungan dengan ischium. Jadi ini tulang pubis, ini tulang ischium dihubungkan oleh ramus inferior os pubis. Lanjut, di belakang sini ada ischiadica incisura mayor. Di bawahnya ada ischiadica incisura mayor atau batas atas dan batas bawah. Di sini juga terdapat acetabulum, yaitu tempat melekatnya tulang paha. Ramus inferior kiri dan kanan, ini ramus inferior kiri dan kanan itu membentuk segitiga. Jadi ini membentuk segitiga yang disebut dengan arcus pubis. Di depan kedua tulang berhubungan melalui artikulasi atau sambungan ini. Jadi ini simfisis pubis, yaitu menghubungkan antara pubis kanan dan pubis kiri. Nah, di tulang pubis ini juga terdapat bagian yang menebal di bagian dekat pubis yang disebut dengan tuberculum pubicum. Nah, lanjut kita akan membahas ligamen dan otot dari tulang pubis. Jadi di sini ada 4 ligamen. Yang pertama, dari permukaan belakang tulang kelangkang ini atau tulang sakrum ke tulang usus atau tulang ilium yang bagian belakang disebut dengan ligamen sacroiliaca posterior. Jadi dari sini tulang sakrum ke tulang ilium ada ligamen atau otot disebut dengan ligamen sacroiliaca posterior. Nah, sedangkan pada bagian depannya yaitu dari sakrum ke tulang ischium disebut dengan ligamen sacroiliaca anterior. Nah, lanjut dari tulang kelangkang atau tulang sakrum ke spina ischiadica. Ini spina tadi yang bagian yang menonjol. Jadi dari sakrum ini ke spina ischiadica disebut dengan
ligamen sacrospinosum. Dan dari tulang sakrum ke tuber ischiadica, ini bagian yang menebal tadi, jadi kini ada ligamen yang namanya ligamen sacrotuberosum. Lanjut kita masuk ke tulang sakrum ini atau tulang kelangkang. Jadi tulang sakrum ini bentuknya seperti segitiga terbalik, yaitu bagian atasnya yang membesar, lalu semakin ke bawah dia akan semakin mengecil. Ini dia ada 5 ruas tulangnya, dan lubang pada garis tengah ini dapat dilalui oleh saraf, dan di bagian depan ini, jika dilihat dari depan disebut dengan foramen sacralia anterior, yaitu bagian depan. Sedangkan di bagian belakangnya ini foramen sacralia posterior. Jadi bagian-bagian yang bulat ini, yang foramen ini, kalau dia di bagian depan disebut dengan ligamen sacralia anterior, sedangkan kalau dari bagian belakang ini disebut dengan ligamen sacralia posterior atau belakang. Dan tulang sakrum ini berhubungan dengan tulang lumbal yang kelima. Jadi ini tulang sakrum, ini tulang lumbal. Ini tulang lumbal yang kelima berhubungan dengan sakrum. Dan di tulang sakrum ini ada tonjolan besar ke arah depan ini yang disebut dengan promontorium. Bagian samping tulang berhubungan ini. Jadi ini bagian sampingnya ini berhubungan melalui atau biasa disebut dengan articulatio sacroiliaca, yaitu perhubungan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Dan bagian bawahnya ini bagian di bagian koksigisnya, perhubungannya itu disebut dengan articulatio sacrococcygeus, yaitu berhubungan antara tulang sakrum dan tulang koksiges. Nah, selanjutnya ada tulang koksiges ini karena sudah patah. Ini tulang koksiges, dia berbentuk segitiga terbalik, jadi bagian atasnya membesar dan mengecil ke bagian bawah. Tulang koksiges ini terdiri dari 4 ruas tulang. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, perhubungan atau artikulasio. Jadi ini perhubungan antara tulang sakrum dan koksiges disebut dengan artikulasio sacrococcygeus. Jadi pada saat persalinan, tulang koksiges ini dapat bergeser hingga 2,5 cm. Jadi dia lentur gitu pada saat persalinan. Oke, tadi kita udah membahas tulang-tulang panggul yang ada di panggul beserta ligamennya. Sekarang kita akan membahas yaitu ukuran atau diameter dari panggul. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama yang di atas ini disebut dengan pintu atas panggul. Sedangkan bagian tengah atau rongganya ini disebut dengan cavum pelvic. Dan bagian bawahnya ini disebut dengan pintu bawah panggul. Kita bahas satu-satu ya. Jadi pintu atas panggul ini ada 3 ukuran. Pintu atas panggul ini dimulai dari atas simfisis lanjut ke linea innominata, articulatio sacroiliaca, ke sayap sakrum, lanjut ke promontorium, kembali lagi ke sayap sakrum, lalu ke articulatio sacroiliaca, lanjut lagi ke linea innominata, dan kembali lagi ke atas simfisis. Nah, jadi ukuran muka belakang, jadi ukuran dari atas simfisis ke promontorium ini
diameternya yaitu 11 cm. Nih dari sini jadi gini, ini jadi diameternya 11 cm atau biasa disebut dengan diameter antero-posterior atau conjugata vera. Nah, lanjut di sini ada ukuran melintang yaitu antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera atau biasa disebut dengan diameter transversa. Jadi gini, dari linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Jadi gini ukuran melintangnya. Jadi ukuran melintang ini ukurannya 12,5 sampai 13 cm. Ingat ya, namanya tadi diameter transversa. Lanjut yang ketiga ada ukuran serong atau diameter oblik. Jadi diameter oblik ini dari artikulasio tadi. Ini artikulasio sacroiliaca tadi. Lanjut diambil tegak lurus ke tuberculum pubicum, yaitu bagian yang menempel yang terdapat di os pubis tadi. Jadi diameter oblik itu begini. Ini serong gini. Ini ukurannya yaitu 13 cm. Nah, itu merupakan ukuran dari pintu atas panggul. Lanjut kita masuk ke bagian dalamnya lagi, yaitu rongga panggul. Jadi rongga panggul ini ada dua bagian, yaitu bidang terluas panggul dan bidang tersempit panggul. Dia berbentuk bulat dan luas. Jadi kalau bidang terluasnya itu dimulai dari pertengahan simfisis, ke pertengahan acetabulum. Jadi ini di dalamnya dari pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum, lanjut ke perhubungan tulang sakrum yang kedua dan ketiga. Jadi ini perhubungan tulang sakrum yang kedua dan ketiga. Jadi di sini lanjut lagi ke pertengahan acetabulum dan kembali lagi ke pertengahan pubis. Jadi kalau ukuran muka belakangnya atau gini tadi, muka belakangnya atau melintang ini diameternya 12,75, sedangkan bagian melintang ini yaitu 12,5 cm. Ini ya melintang 12,5 cm. Lanjut ke bidang tersempit panggul. Bidang tersempit panggul ukuran muka belakangnya, jadi ini bidang tersempit panggul, muka belakangnya 12 cm, yaitu diambil dari tepi bawah simfisis, ini tepi bawah paling bawahnya simfisis sampai perhubungan tulang sakrum keempat dan kelima. Jadi dari sini lanjut mutar ke sini, perhubungan tulang sakrum keempat dan kelima, dan pada pertengahan spina ischiadica ini. Jadi ingat ya, ulang lagi dari simfisis bagian bawah ke spina ischiadica yang bagian tadi menonjol, ke perhubungan tulang sakrum keempat dan kelima. Jadi ukuran muka belakangnya ini 12 cm. Ukuran melintangnya ini dari spina ischiadica kiri ke kanan. Jadi gini, spina ini ischiadica kiri dan kanannya. Ini diameternya 10 cm. Sedangkan diameter sagittalis posterior itu dari perhubungan sakrum keempat dan kelima ke pertengahan spina ischiadica. Jadi di sini dari perhubungan sakrum ini yang keempat dan kelima ke pertengahan spina ischiadica. Ini diameternya 5 cm.
Nah, selanjutnya yaitu pintu bawah panggul. Jadi di pintu bawah panggul ini terdiri dari dua segitiga yang alasnya sama. Jadi segitiga yang pertama itu garis yang menghubungkan tuber ischiadica kiri dan kanan. Jadi kayak gini, ini alas pertama dengan puncak atas simfisis. Jadi ini alas, ini puncaknya. Jadi dia membentuk segitiga. Ini segitiga tuber ischiadica kiri dan kanan dengan puncak simfisis. Nah, segitiga yang kedua dengan alas yang sama, masih tuber ischiadica kiri dan kanan dengan puncak ialah ujung sakrum. Ujung sakrum berarti ini berarti dia begini. Ujung sakrum ini segitiganya. Ini segitiganya dengan sisi sampingnya ini yaitu sisi ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Jadi ini sisinya, ini alasnya, dan ini merupakan puncak segitiga yang kedua. Jadi ukuran muka belakang yaitu dari pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum, jadi tegak lurus ini, yaitu diameternya 11,5 cm. Terus ukuran melintang yaitu antara tuber ischiadicum kiri dan tuber ischiadicum kanan. Jadi gini, ini diameternya 10,5 cm. Lanjut, diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung sakrum, ini ujung sakrumnya, ke pertengahan ukuran melintang. Jadi ini tadi, ini pertengahan ukuran melintang ke ini, ke ujung sakrum. Jadi di sini sama di sini, ini diameter sagittalis posterior. Nah, selesai semua, yaitu bagian dari tulang-tulang panggul, ligamen-ligamen panggul, dan ukuran-ukuran panggul mulai dari pintu atas panggul, rongga panggul atau cavum pelvic, dan pintu bawah panggul. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas anatomi pada kepala janin beserta ukurannya. Jadi kepala janin itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian tulang wajah, yang kedua ada tulang tengkorak, dan yang ketiga ada sutura. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama tulang wajah. Jadi tulang wajah janin itu terdiri dari tulang dahi atau os orbita, tulang pipi, os zygomaticum, tulang hidung, os nasal, tulang rahang atas, os maxillaris, tulang rahang bawah, os mandibularis. Nah, yang kedua kita masuk ke bagian tengkorak janin. Jadi bagian tengkorak janin itu ada os frontalis, yaitu tulang yang terletak di bagian depan, terdiri dari 2, yaitu bagian kiri dan kanan. Nah, selanjutnya ada os parietalis, sama ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, yang di belakang ada os occipitalis, hanya ada 1. Dan di bagian samping ini ada os temporalis kiri dan kanan. Nah, yang ketiga yaitu ada sutura. Sutura ini yaitu batas atau pembagi setiap tengkorak. Jadi bagian depan ini, garis ini disebut dengan sutura frontalis, yaitu yang membagi antara frontal kiri dan frontal kanan. Selanjutnya ini bagian atas disebut dengan os sagittalis, yaitu membagi antara parietal kiri dan parietal kanan. Lanjut di bagian samping ini ada os sutura coronaria, yaitu yang membagi antara os frontalis dengan os parietalis. Lanjut yang ini
disebut dengan sutura lamboidea, yaitu sutura yang membagi antara bagian parietal dan bagian oksipital atau belakang kepala janin. Nah, selanjutnya saya akan membahas ukuran kepala janin. Jadi, kepala janin ini terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang, yang kedua, ukuran melintang, dan yang ketiga, ukuran melingkar. Jadi yang kita bahas pertama kali yaitu ukuran muka belakang, terdiri dari suboccipitobregmatica, yaitu dimulai dari bawah oksipital ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Jadi ingat ya, dimulai dari bawah oksipital sampai ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Ukurannya yaitu 9,5 cm. Yang kedua ada suboccipitofrontalis, yaitu sub itu artinya di bawah oksipital ke bagian frontalis. Jadi ukuran melintang ini ukurannya yaitu 11 cm. Yang ketiga ada fronto-occipital, yaitu dari oksipital ke alis, yaitu ukurannya 12 cm. Yang keempat ada mento-occipitalis, yaitu dari oksipital ke dagu. Ini ukuran melintangnya, yaitu berukuran 13,5 cm. Nah, yang terakhir ada submentobregmatica, yaitu dimulai dari bawah dagu ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Jadi ukurannya itu 9,5 cm. Lanjut, yang kedua ada ukuran melintang, terdiri dari bitemporalis, yaitu dari temporal kiri ke temporal kanan. Jadi ini dari temporal kanan ke temporal kiri, yaitu ukurannya 8 cm. Nah, selanjutnya ada biparietalis, yaitu dimulai dari parietal kanan ke parietal kiri. Jadi ini ukurannya 9 cm. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ukuran melingkar. Jadi ukuran melingkar ini disebut dengan sirkumferensia. Jadi sirkumferensia itu artinya melingkar. Yang pertama ada sirkumferensia suboccipitobregmatica, yaitu ukuran melingkar yang dimulai dari bawah oksipital ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Jadi gini ya, ukuran melingkarnya itu dimulai dari suboccipito ke bregmatica atau ubun-ubun besar. Jadi ini berukuran 32 cm. Yang kedua ada sirkumferensia fronto-oksipital, yaitu bagian melingkar dimulai dari frontal ke oksipital. Jadi dari bagian frontal ke oksipital. Jadi dia melingkar dari sini, melingkar ke oksipital, kembali lagi ke frontal, yaitu berukuran 34 cm. Nah, yang terakhir ada sirkumferensia mento-occipitalis, yaitu bagian melingkar yang dimulai dari dagu ke oksipital atau bagian belakang, melingkar lagi ke dagu, itu berukuran 35 cm. Nah, jadi itulah ukuran-ukuran kepala janin beserta anatomi kepala janin.